Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Afrilia dengan NIM 2019 0208 Prodi Manajemen Malam UNU Purwokerto 2019 dalam rangka ujian tengah semester genap mata kuliah Kebijakan Publik. Dosen pengampu Titi Haryanti, SE MSI, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Jadi, tahapan-tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Selanjutnya A. Model implementasi kebijakan. Menurut Sabatir, terdapat dua model implementasi kebijakan. Yang pertama, model top-down, terbagi menjadi model elit, model proses, dan model incremental. Yang kedua, model bottom-up, terbagi pada model kelompok, model kelembagaan. Pada dasarnya, dua pendekatan ini bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Ini dari kedua pendekatan ini adalah sejauh mana tindakan para pelaksana atau administration dan birokrat sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan. Kemudian, contoh model linear implementasi kebijakan terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase agenda, fase keputusan, dan fase pelaksanaan. Yang pertama, isu kebijakan terbagi 2 dalam agenda dan tidak. Di dalam agenda terbagi menjadi 2, keputusan kebijakan dan tidak ada kebijakan. Di dalam keputusan kebijakan terbagi atas sukses dilaksanakan dan gagal. Di dalam gagal terbagi perkuat institusi dan tingkat kemampuan politik. Kemudian berikut model kebijakan menurut yang pertama, model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Hort. Yang kedua, model implementasi kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatir. Yang ketiga, model implementasi kebijakan George C. Edward III. Yang keempat, model implementasi kebijakan Eugene Berdex. Yang kelima, model implementasi kebijakan Christopher Holt. Dan yang terakhir, model implementasi kebijakan Brian V. Hogwood dan Louis A. Gunn. Selanjutnya B. Aktor pelaksana kebijakan. Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat. Yang pertama, birokrasi. Yang kedua, organisasi komunitas. Yang ketiga, badan legislatif. Yang keempat, lembaga peradilan. Dan yang kelima, kelompok kepentingan. Kemudian, peran setiap aktor dalam pelaksanaan kebijakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi pemain kunci. Aktor dengan kepentingan tinggi dan kekuatan adalah Bapeda, Dinas Tata Kota dan Perumahan, serta Satpol PP. Yang kedua, klasifikasi subjek. Aktor dengan tingkat kepentingan tinggi tetapi memiliki kekuatan. Yang rendah adalah aktivis lingkungan komunitas. Yang ketiga, klasifikasi pengikut lain aktor dengan tingkat kepentingan dan kekuatan yang rendah adalah masyarakat, kelurahan, dan kecamatan. Terakhir, klasifikasi pendukung. Aktor dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki kekuatan yang tinggi adalah konsultan jasa, konstruksi PT 3 Pilar 2. Kemudian C. Instrumen. Instrumen kebijakan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan beberapa metode yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai efek yang diinginkan.
Instrumen kebijakan merupakan portofolio dari cara yang mungkin untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan politik. Pilihan dalam instrumen kebijakan harus dipertimbangkan terhadap resiko kehilangan dukungan dari anggota jaringan kebijakan. Terdapat 3 skala dari instrumen kebijakan. Yang pertama, voluntary instrument, yang kedua, compulsory instrument, yang ketiga, mixed instrument. Kemudian voluntary instrument atau instrumen sukarela adalah bahwa kecilnya proses pemerintah dalam suatu kebijakan. Pemerintah dalam hal ini berada di pihak non-keputusan tentang masalah umum yang diberlakukan. Karena perspektif pemerintah percaya kebijakan tersebut bisa dan paling baik dilakukan oleh pasar atau oleh keluarga atau organisasi sukarela. Yang kedua, compulsory instrument atau instrumen wajib. Instrumen wajib juga disebut sebagai instrumen direct atau wajib, memaksa atau mengarahkan tindakan individu dan perusahaan dengan dasar kebijaksanaan. Pemerintah dalam pelaksanaan kewenangan kedaulatannya dapat memerintah warganya untuk melakukan kegiatan tertentu, dapat mendirikan perusahaan yang dikuasai pemerintah untuk melakukan semua fungsi yang dipilihnya, atau langsung menyediakan barang dan jasa yang bersangkutan melalui birokrasi. Yang ketiga, mixed instrument atau instrumen gabungan. Jika instrumen wajib merupakan kebijakan yang bersifat memaksa dan instrumen sukarela lebih berbasis sukarela dan bersifat kekeluargaan, maka mixed instrument atau kebijakan campuran merupakan gabungan dari keduanya. Menurut Howlett dan Rams, instrumen campuran adalah instrumen yang menggabungkan fitur dari kedua instrumen sukarela dan wajib. Instrumen ini mengizinkan pemerintah berbagai tingkat keterlibatan dalam membentuk keputusan aktor non-negara, sementara meninggalkan keputusan akhir untuk pelaku swasta. Kemudian D. Efektivitas implementasi kebijakan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat efektif adalah suatu kegiatan yang telah dilakukan memenuhi target yang diinginkan atau tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat lain juga memberikan pengertian tentang efektivitas seperti Richard M. Strange sebagai berikut, bahwa makin rasional suatu organisasi, maka besar kemampuan yang diperoleh ke arah tujuan organisasi makin efektif pula. Dengan demikian, efektivitas dipandang sebagai tujuan akhir oleh sebagian besar organisasi, setidaknya secara teoritis. Ya, terima kasih dan mohon maaf apabila presentasi saya banyak kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.